kembali lagi bertemu di ibadah online kita. Walaupun jemaat ada di rumah, belum semua bisa hadir di ibadah bersama di gereja, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Ya, mari kita mau siapkan hati kita mau datang hadirat Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan Dia, kita mau berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan nyata sempurna dalam hidup kami Bapa. Kalau kami ada saat ini dengan segala keberadaan kami, itu semua karena kasih-Mu saja Yesus. Saat ini Bapa, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami mau bawa suara kami Bapa yang terbaik untuk Engkau Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau muliakan Engkau, kami mau agungkan Engkau Bapa. Hadirlah dan bertatalah dalam ibadah kami hari ini Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biar boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita bersama-sama karena Tuhan Allah ada di tengah kita saat ini. Tuhan Allah di tengah kita.
sudah memuji Dia, tiba saatnya kita terima bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali persiapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami tahu Bapa, setiap kehidupan kami tak lepas dari pengamatan-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah kami, dalam setiap hembusan nafas kami, Kau ada bersama kami Bapa. Kau selalu sertai kami Bapa. Dan Kau nyatakan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kau nyatakan kasih-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Saat ini kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan Engkau Bapa. Katakan dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu.
sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kaulah yang sempurna dalam setiap rencana-Mu, dalam setiap karya-Mu, Yesus. Kaulah yang mulia, kami muliakan Engkau. Sembah pujian kami, Yesus. Kau manis Tuhan, pengagungan kami. Hanya terbaik, hanya segalanya. Haleluya, hanya Engkau, alasan kami hidup. Kau tempat kami berhayat. Hanya bagimu, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami datang kepada Tuhan bersyukur lagi karena hari ini Engkau pertemukan kami untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Allah saja yang memberkati kami, berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami mampu mengerti, memahami akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, apa kabar semuanya hari ini? Saya percaya kita semua sehat-sehat saja, amin.
Baik, satu bagian kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini yang terambil dari Mika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membaca ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Tema kita hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, lewat bagian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11, para kepala atau pemimpin kaum Israel, para imam, para nabi, mereka semua adalah orang-orang yang dikatakan bahwa mereka bersandar kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka begitu yakin bahwa kalau Tuhan ada di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak akan mengalami sesuatu pun malapetaka di dalam kehidupan mereka. Sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mereka bebas menjalankan kehidupan menurut kehendak sendiri untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Ini namanya mempermainkan Tuhan. Ini namanya kita tidak menghormati Tuhan. Dan hal ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di satu sisi kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, tetapi di lain sisi kita hidup sesuai dengan kehendak pribadi kita masing-masing. Dan pada akhirnya kita akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan kehidupan kita secara pribadi. Kita perhatikan para kepala kaum Israel memutuskan hukum karena suap. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berbicara mengenai kejahatan yang mereka lakukan. Mereka tahu hukum tetapi mereka memutarbalikkan hukum. Mereka tahu apa itu keadilan tetapi mereka memutarbalikkan keadilan. Sehingga apa yang terjadi? Hanya orang-orang yang memberi suap yang besar yang perkaranya diperhatikan, bahkan hanya orang-orang yang memberi suap yang besar yang memenangkan perkara dalam pengadilan. Mengapa demikian? Karena mereka membenci kebaikan dan mereka mencintai yang namanya kejahatan. Akibat ketidakadilan dari para pemimpin, kaum Israel mengalami penderitaan yang luar biasa. Di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga menggambarkan betapa bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemudian para imam memberi pengajaran karena bayaran. Ya, para imam melayani karena uang. Motivasi mereka melayani itu karena uang. Kalau dibayar, mereka akan melayani. Tetapi kalau tidak dibayar, mereka tidak akan melayani. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Uang yang mengontrol dan mengendalikan kehidupan mereka. Dan ini berbahaya. Orang yang cinta akan uang itu akan menghancurkan hidupnya. Dan kita perhatikan selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, para nabi menenung karena uang. Di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Secara khusus di dalam ayat 5 dikatakan, apabila mereka mendapatkan sesuatu untuk dikunyah, mereka menyerukan damai. Tetapi sebaliknya kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu, mereka menyatakan perang. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka dipermalukan Tuhan dan Tuhan tidak mendengar mereka. Akibat kejahatan para pemimpin, akibat kejahatan para imam dan para nabi. Pada waktu itu kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12. Sion dibajak seperti ladang, Yerusalem menjadi timbunan puing, gunung bait suci menjadi bukit yang berhutan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini harus menjadi pelajaran yang penting bagi kita sebagai orang percaya.
Jangan sampai kita dikendalikan oleh uang. Memang semua orang itu perlu uang. Semua kita butuh uang. Tetapi jangan sampai uang itu yang mengendalikan kehidupan kita. Karena ketika uang itu mengendalikan kehidupan kita, maka kita akan hancur. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita mengandalkan Tuhan, maka kita harus melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk hidup semau kita. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, bukan berarti bahwa kita tidak mengalami kesulitan. Kita tidak mengalami penderitaan, tantangan kehidupan. Kita perhatikan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Pandemi virus corona. Siapa yang tidak mengalami dampak daripada virus ini? Sebagai orang percaya kita mengalami dampaknya. Orang yang tidak percaya pun mengalami dampaknya. Jadi semua kita mengalami dampak ini. Kita mengalaminya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Sehingga kita dapat menanggungnya. Bahkan kita bisa keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu penuh kasih. Dia suka mengampuni. Tetapi Dia pasti menghajar kita kalau kita hanya memanfaatkan kasih pengampunannya untuk hidup semau kita. Oleh sebab itu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kehidupan kita yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Yang pertama, mencintai kebaikan. Katakan dengan saya, mencintai kebaikan. Di dalam ayat 1-2 berkata demikian. Kataku baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita harus memiliki cara hidup yang berbeda dari cara hidup para kepala kaum Israel. Mereka membenci kebaikan dan mencintai kejahatan, tetapi kita harus mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau saudara dan saya mencintai kebaikan, maka kita harus melakukan yang namanya kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Masalah pergumulan tidak bisa menghalangi kita untuk kita berbuat baik. Kegagalan tidak bisa menghalangi kita untuk berbuat baik. Penindasan tidak bisa menghalangi kita untuk berbuat baik. Penderitaan tidak bisa menghalangi kita untuk berbuat baik. Kemiskinan tidak bisa menghalangi kita untuk berbuat baik. Yang percaya katakan amin. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus kita dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Amin. Pekerjaan-pekerjaan baik yang lahir dan keluar dari hati nurani kita yang murni. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau supaya kita menjadikan perbuatan baik itu sebagai gaya hidup kita. Tuhan mau supaya kita melakukan perbuatan baik itu secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya di setiap kesempatan kita tetap melakukan yang namanya kebaikan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita mencintai kebaikan.
Yang kedua, bagaimana kehidupan kita yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Yang kedua adalah memiliki motivasi yang benar. Katakan memiliki motivasi yang benar. Di dalam ayat yang kelima berkata demikian, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapatkan sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seorang nabi atau para nabi dipanggil dan diutus langsung oleh Tuhan dan berbicara atas nama Tuhan. Mereka menyampaikan pesan dari Tuhan kepada para pemimpin, kepada kaum, kepada umat, ya, melalui nasihat, melalui penghukuman, dosa, pengajaran dan sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini sangat berbeda. Para nabi di sini menyesatkan umat. Motivasi mereka adalah kalau kenyang, kalau mendapatkan sesuatu, baru kemudian mereka melayani. Tetapi kalau tidak mendapatkan sesuatu, mereka menyatakan perang. Dan ini adalah motivasi yang salah. Kita harus memiliki motivasi yang benar. Amin. Katakan kiri kanannya, kita harus memiliki motivasi yang benar. Kita datang beribadah kepada Tuhan, motivasi kita apa? Alasannya apa? Apakah supaya kita diberkati oleh Tuhan? Kita melayani Tuhan, motivasi kita apa? Apakah supaya orang bisa lihat kita bahwa kita hebat di dalam melayani Tuhan? Semua itu salah. Kita beribadah kepada Tuhan, kita memberikan diri untuk melayani Tuhan, itu sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Tuhan itu baik bagi kita. Di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu, apa saja yang kita kerjakan, kita harus lakukan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jadikanlah setiap profesi kita sebagai mimbarnya Tuhan. Amin. Apakah profesi kita sebagai orang yang berdagang di pasar, sebagai sopir angkot, orang yang bekerja di kantor, yang punya proyek, yang punya bisnis dan sebagainya? Jadikan sebagai mimbarnya Tuhan. Amin. Di mana saja kita berada, Tuhan tahu kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Di mana saja kita berada, Injil Kerajaan Sorga terus dinyatakan sehingga banyak orang mengenal Kristus secara pribadi. Dan itu yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Dan yang terakhir, bagaimana kehidupan kita yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang ketiga, selalu menyatakan kebenaran. Katakan selalu menyatakan kebenaran. Ayat yang ke-8 berkata, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Nabi Mika tampil berbeda dari nabi-nabi yang lain, nabi-nabi palsu. Mengapa Nabi Mika tampil berbeda? Karena Nabi Mika dikatakan penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Artinya bahwa dia menyerahkan hidupnya untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga dia berani, dia terbuka untuk menyatakan kebenaran. Dia menyatakan apa yang salah, itu salah. Yang benar, itu yang benar. Dan ini yang harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Di mana saja kita berada, kita selalu menyatakan kebenaran Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka kita harus hidup di dalam kebenaran dan kita harus berani untuk menyatakan kebenaran. Amin. Apa yang salah kita harus katakan salah. Apa yang benar kita harus katakan benar. Amin. Jangan kita kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu, sebagai suami istri, jangan kompromi dengan dosa seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, tetapi jadilah teladan seperti Aquila dan Priscilla. Amin. Sebagai kaum muda, jangan kompromi dengan dosa seperti yang dilakukan oleh Amnon yang memperkosa Tamar, tetapi jadilah teladan seperti Yusuf. Amin. Ini yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Selalu menyatakan kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 3 hal yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Bagaimana kehidupan kita yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang pertama, mencintai kebaikan. Yang kedua, memiliki motivasi yang benar. Dan yang ketiga, selalu menyatakan kebenaran. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita masuk di dalam doa syafaat dan berkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mematerikan firman-Mu, sehingga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka mampu untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Kami berdoa aparat keamanan TNI Polri, mampukan mereka untuk menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa ini dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan para medis yang melayani di rumah sakit yang ada. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, supaya mereka dapat melayani dengan baik. Para pasien yang dirawat, Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati seluruh jemaat di dalam kehidupan mereka, bahwa hati mereka semua untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga semuanya terhindar dari segala sakit penyakit, terhindar dari segala niat jahat orang. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saya persilakan kita semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tetap tinggal menyertai kita semua, mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati semuanya. Lucu banget sih lu, cantik lagi. Ya biar bagus, kelihatan dari atas panggung, Putri. Bro, nanti pas pujiannya udah mulai, bas gue naikin volume ya. Oh, mau coba teknik baru.
percaya sama gue deh. Kalau hati kita udah fokusin buat Tuhan, itu nggak akan ngalingin kita buat memuji menyembah Tuhan. Bapa dalam nama Yesus Tuhan, segala kuasa kegelapan, Ah bisa aja lo nih, gue pas sampai kiamat juga bakal tetap cantik kali.